Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Termasuk di dalamnya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga malam hari ini kita masih melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan menjadi sebab keselamatan kita. Pada hari tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan pertolongan. Pada hari kita berdiri di mahsyar untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih mengkaji Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-17 tentang 5 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapatkan surganya Allah. Yang pertama, orang-orang yang sabar. Yang kedua, orang-orang yang jujur. Yang ketiga, orang-orang yang patuh. Yang keempat, orang-orang yang berinfak. Dan yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kapan waktu sahur itu datang? Waktu sahur itu dimulai sejak pukul 00 sampai sebelum masuk waktu sholat subuh. Itu adalah waktu sahur. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab tahajud, Rasulullah SAW telah bersabda menyampaikan firman Allah, hadis qudsi, kata Allah SWT, Allah pada sepertiga malam yang akhir itu turun ke langit dunia. Kalau malam itu dimulai pukul 18, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian, berarti kan sepertiga yang awal 18 sampai pukul 22. Bapak Ibu ya. Kemudian sepertiga yang kedua nanti pukul 22 sampai pukul 02.00. Sisanya adalah sepertiga yang akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan janji bahwa orang-orang yang berdoa
itu akan Allah kabulkan. Kalau dia minta rizki, akan Allah berikan rizki. Kalau dia minta ampunan, maka Allah akan berikan ampunan. Ini yang disampaikan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 17 tadi, Allah memberikan perintah untuk menjadi orang yang wal mustaghfirina, orang yang senantiasa beristighfar. Istighfar itu bisa dengan kalimat astagfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah, atau kalau Bapak Ibu hafal, bisa memilih dengan ucapan sayyidul istighfar. Atau bisa berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang di dalamnya ada permohonan ampunan. Misalnya doanya Nabi Adam alaihissalam yang Allah ceritakan di Al-Quran surah Al-A'raf pada ayat ke-23. Qala, keduanya telah berkata, Rabbana dolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat dolim kepada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, jika Engkau tidak menyayangi kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Bapak dan Ibu, Nabi Adam ketika memanjatkan doa ini kepada Allah, beliau menyadari kesalahan yang telah beliau perbuat, mendekati pohon yang Allah larang. Dan istimewanya, Nabi Adam tidak menyalahkan pihak lain. Nabi Adam dalam doanya tidak menyalahkan iblis yang telah menggelincirkan dia. Tapi Nabi Adam mengakui bahwa pelanggaran itu akibat beliau dolim terhadap diri sendiri. Kemudian beliau berharap kepada Allah agar Allah SWT mengampuni apa yang telah beliau langgar. Dan Allah menerima taubatnya. Atau kita bisa berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika oleh Allah SWT Nabi Yunus diuji dengan dimakan oleh ikan. Kita semua hafal kalimatnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, Rasulullah SAW orang yang terjaga dari salah, orang yang terjaga dari dosa, itu senantiasa beristighfar kepada Allah. Senantiasa memohon ampunan kepada Allah SWT sehari semalam antara 70 sampai 100 kali. Padahal beliau orang yang jelas-jelas pasti masuk surga. Orang yang oleh Allah dipuji di surah Al-Qalam sebagai orang yang akhlaknya paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Orang yang oleh orang-orang Quraisy diberi gelar Al-Amin. Tapi beliau tetap meminta ampunan kepada Allah SWT. Apalagi setelah turun Al-Quran surah An-Nasr, surah Idajah. Ketika Allah SWT memberikan perintah kepada beliau, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, maka sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Bukhari pada Kitabul Adzan, pada bab doa yang dibaca ketika ruku dan doa yang dibaca ketika sujud, Ibunda Aisyah bercerita, setelah Al-Quran surah An-Nasr turun, maka ketika ruku, ketika sujud, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Ini yang beliau teladankan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kemudian kembali kepada wal mustaghfirin bil ashar. Kalau di bulan Ramadan kita sudah terbiasa
bangun karena ada kepentingan untuk makan sahur. Maka setelah selesai makan sahur atau sebelum makan sahur, gunakan waktunya untuk beristighfar. Setelah selesai makan sahur, gunakan waktunya untuk beristighfar sambil menunggu datangnya waktu sholat subuh. Jangan menunggu waktu sholat subuh sambil berbaring, kelelengan. Karena kalau berbaring itu yang pernah kami sampaikan merupakan pendahuluan sebelum liar-liar dan akhirnya tertidur. Jadi jangan sampai ibadah fardu sholat subuh malah kita ketinggalan karena habis sahur tidur. Kemudian teori kesehatannya juga mengingatkan kita habis makan tidur tidak sehat karena tubuh lagi mengolah makanan yang baru masuk, apalagi yang dimakan isinya karbohidrat, banyak mengandung gula, maka kasihan pankreasnya bekerja keras untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Akhirnya kemudian kalau nanti lama-lama aus, tidak bisa menghasilkan insulin. Akhirnya harus dimasukkan insulin dari luar. Maka supaya tidak ngantuk, ya berkegiatan. Sahurnya diakhirkan menjelang subuh, selesai sahur kira-kira 15 atau 20 menit, siap-siap untuk ke masjid, langkahkan kaki. Kalau sudah melangkah, insya Allah tidak ngantuk. Karena jarang orang jalan sambil ngantuk, itu jarang. Ngantuknya nanti hilang. Ya, nanti habis subuh juga jangan ngantuk. Ya, habis subuh, fangtasiru fil ardi, ngasab. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk harganya murah, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kalau di luar bulan Ramadan? Di dalam kitab Tahajud, Abdullah bin Abbas menceritakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika beliau bangun tidur. Begitu bangun, Rasulullah SAW kemudian berzikir, mengawali dengan berdoa, bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih hidup, maka kalimatnya Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian yang kedua, membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Kalau hafal ya awangan, kalau tidak hafal ya dibaca Qur'annya. Dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab sampai ayat 200-nya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian mencuci tangan, karena kata Rasulullah, semalam kamu tidak tahu tanganmu menginap di mana. Kemudian menghirup air ke hidung 3 kali, karena semalam setan menginap di hidung kalian. Kemudian berwudu. Setelah berwudu, laksanakanlah qiyamul lail, sholat tahajud. Setelah selesai tahajud, berdoa dengan membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 80. Perintah tahajud itu ada di Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka setelah tahajud oleh Allah disuruh berdoa, waqul, dan berdoalah dan ucapkanlah, Rabbi adhilni mudhola sidkin wa harijni mukhraja sidkin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Setelah itu silakan Bapak Ibu ajukan permohonan kepada Allah. Minta rezeki boleh, minta ampunan boleh. Minta ampunan untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk saudara-saudara, untuk siapapun. Orang-orang mukmin, orang-orang mukminah, orang-orang muslim, orang-orang muslimah, silakan Bapak Ibu mintakan. Masih dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab Tahajud, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika manusia tidur, maka setan mengikat manusia dengan 3 ikatan. Dan setan akan membisikkan kepada kita, malam masih panjang.
Ini yang kadang-kadang sudah bangun jam 3 kemudian ngeles lagi. Jadi bilangnya begitu, malam masih panjang. Subuh tengah 5 masih lama, jadi les lagi. Makanya begitu bangun harus segera berzikir. Karena ketika bangun berzikir maka ikatan pertama lepas. Ikatan kedua melepasnya bagaimana? Dengan berwudu. Ikatan yang ketiga melepasnya dengan tahajud. Maka kata Rasulullah, kalau 3 ikatan ini bisa dilepas dengan tadi berzikir, berwudu, tahajud, pagi harinya orang tersebut akan jadi orang yang paling bersemangat, nasyitun, orang yang paling rajin. Jadi kalau Bapak Ibu pagi hari bangun kok kayung rada-rada sungkan, coba diingat ikatan mana yang belum dilepas. Begitu bangun, oh iya Pak, betul, ternyata bangun tidak zikir, wudu tidak wudu, tahajud tidak tahajud, sih bisa nih tangannya tengah pitu, ya bener, 12 KB kan begitu. Makanya ini ajarannya Rasulullah kita praktekkan. Di samping tadi kesempatan untuk beristighfar. Nah, setelah tahajud selesai berdoa, kemudian nanti tutup dengan witir. Nah, setelah selesai witir, gunakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuhnya tetap tadi kerjakan dengan cara berjamaah. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasul-Nya. Ingat Bapak Ibu, janji Allah pasti tepat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Silahkan dipraktekkan. Demikian, mudah-mudahan bisa kita praktekkan nanti setelah selesai bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.